Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya ya. Jumpa lagi dengan saya, Zulkifli, masih di channel kita yang tercinta ini ya. Pada kesempatan kali ini, kemarin ya saya melihat ramai di sosial media ya, tentang pengobatan yang sedang viral ya, yaitu yang kemarin dibongkar oleh pesulap M ya. Itu lagi ramai sekali ya di sosial media. Nah, apa sih maksud dan tujuan saya membuat video ini? Tujuan saya adalah untuk sedikit mengedukasi kepada seluruh masyarakat, seluruh pemirsa ya, tentang kesehatan. Nah, sebenarnya ya buat teman-teman semua ya, supaya kita tidak salah kaprah tentang kesehatan itu ya. Nah, karena banyak orang yang mengidap penyakit yang katanya aneh, dan sehingga perginya ke pengobatan seperti perdukunan gitu ya. Beda kalau dukun pijat, itu beda ya. Kalau dukun pijat itu ya tidak masalah, karena kita ibaratnya terapi, refleksi otot lah ya. Tapi kalau ke dukun yang katanya kena ini, kena itu, kena segala macam ya, itu Allahu alam kebenarannya ya. Kalau teman-teman mau lebih detail tahu tentang pengobatan seperti itu ya, silahkan di scroll YouTube yang ada di HP Anda atau yang ada di sosial media Anda. Itu lagi viral sekarang, pesulap M ya, membongkar tentang pengobatan seperti itu. Nah, sebenarnya di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, kita belajar bersama ya tentang kesehatan itu apa ya, yang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam manusia. Artinya di sini bukan saya mengajari pada semua masyarakat ya, cuma saya mau mengedukasi saja. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing apa yang saya pahami tentang dunia kesehatan, itu saya akan sampaikan di video kali ini. Nah, sebelum kita beranjak teman-teman semua ya, saya akan tampilkan slide-nya di sini tentang kesehatan ya. Kesehatan menurut dunia atau menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization ya. Kita akan fokuskan ke slide yang ini, bahwa kita akan satukan persepsi kita tentang kesehatan itu ya. Kesehatan menurut WHO adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi. Nah, jadi inilah konsep dasar kesehatan menurut WHO ya. Konsep dasarnya, yang pertama adalah kesehatan jasmani, badan. Jadi badan kita harus sehat. Yang kedua, jasmani, rohani jiwa kita harus sehat. Nah, kalau jiwa kita nggak sehat, kadang-kadang seperti ini ya, jiwa kita nggak sehat, maka berefeknya ke badan kita, sehingga kita merasakan suatu keanehan, kejanggalan di dalam kesehatan kita. Nah, sehingga kalau terjadi permasalahan kesehatan dalam rohani kita, itu kadang-kadang banyak orang yang larinya ke pengobatan yang lagi viral sekarang ini ya, seperti Gus Es gitu ya. Nah, seperti itulah. Dan slide di berikutnya ini adalah ada 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, ini dasar-dasar juga ya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada udara. Tentu manusia, semua makhluk hidup butuh udara. Yang kedua air. Ya, tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Yang ketiga adalah makanan dan minuman.
ya, makanan dan minuman. Tentu kita butuh makan dan kita juga butuh minum. Nah, yang keempat adalah keseimbangan emosi. Nah, kalau kita mau sehat itu emosi kita harus stabil, harus seimbang, jangan sedikit-sedikit emosi meledak gitu ya. Ini terganggu kepada psikologisnya nanti kalau tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, yang kelima di sini adalah olahraga yang teratur. Artinya minimal setiap hari sekali sehari kita mengeluarkan keringat yang ada di dalam tubuh kita dengan kita berolahraga, ya, seperti lari misalkan, atau beraktivitas-aktivitas yang bisa mengeluarkan keringat kita. Nah, yang keenam adalah istirahat yang cukup. Nah, menurut kesehatan dunia, istirahat yang cukup adalah 7 hingga 8 jam. Ya, 7 hingga 8 jam kita itu istirahat yang cukup. Dalam arti kata yang cukup itu adalah kita tidurnya pulas. Ya, tidak memikirkan sesuatu hal apapun. Ya, tapi kita tidurnya pulas benar-benar nyenyak. Nah, itu baru namanya istirahat yang cukup. Nah, di sini juga di slide berikutnya membahas adalah 5 sumber utama racun. Nah, 5 sumber utama racun ini adalah yang pertama udara yang tercemar, ya, atau polusi udara. Nah, jadi kita mendapatkan racun dari 5 sumber ini. Yang pertama adalah pencemaran udara atau polusi udara, ya, yang kita hirup selama ini yang akan menumpuk menjadi toksin, menjadi racun di dalam tubuh kita. Itulah yang akan menyebabkan timbulnya suatu permasalahan di dalam diri kita, ya. Yang kedua di sini adalah air yang tercemar dengan bahan kimia. Nah, ini juga air yang tercemar dengan bahan kimia. Nah, jadi sekarang air banyak yang sudah tercemari dengan bahan kimia. Jadi kalau selama ini kita mengkonsumsi air, ya, menggunakan air yang sudah tercemar dengan bahan kimia, ya, artinya kita sudah menambah toksin masuk ke dalam tubuh kita, yaitu racun di dalam tubuh kita. Jadi kelamaan maka itu akan memuncak timbul di dalam tubuh kita, maka dia akan menimbulkan satu efek yang kurang sehat di dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga sini adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang diimpor mengandung bahan beracun. Nah, jadi sekarang kalau kita mau lihat tidak ada yang tidak ada yang seperti yang organik, ya, nggak ada yang organik sekarang ini. Buah-buahan, sayur-sayuran itu pasti dikasih pestisida. Nah, jadi pestisida inilah yang diserap oleh buah-buahan, oleh sayur-sayuran, sehingga kita mengkonsumsinya, maka di situ sedikit demi sedikit juga akan menumpuk, ya, racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di sini juga ada obat-obatan dan bahan pengawet dan zat pewarna makanan. Nah, jadi obat-obatan, hati-hati kalau kita berobat sembarangan, ya, karena kita tidak tahu kandungannya seperti apa. Nah, jadi obat ini kalau kita overdosis, ya, itu akan menjadi racun di dalam tubuh kita. Makanya kita harus menggunakan resep dari pakar kesehatan itu sendiri kalau kita mau konsumsi obat-obatan. Jangan sampai kita salah menggunakan obat, ya, sehingga akan menumpuk di dalam tubuh kita, zat kimianya terlalu tinggi, dan ada juga kandungan zat pewarna makanan, ya, itu akan menumpuk di dalam tubuh kita menjadi racun, menjadi toksin. Nah, di sini yang kelima adalah daging hewan yang dicemari dengan zat kimia. Wah, banyak sekali, ya. Mengawetkan daging-dagingnya dengan zat-zat yang kurang bermanfaat untuk tubuh kita, ya, seperti pengawet-pengawet seperti itulah, ya. Nah, untuk mengawetkan dagingnya, ada juga sekarang itu ayam yang instan. Ayam instan itu disuntik kasih pakan seberapa besar. Nah, jadi kurang alami, ya, atau kurang organik. Artinya
sudah tercemar seperti itu ya. Nah, kalau 5 hal sumber utama racun ini kita sudah dapatkan, maka itu akan menjadi efek yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, sehingga terjadilah sakit ini, sakit itu, sakit penyumbatan pembuluh darah, pusing, kolesterol, ya, dan sebagainya. Karena kenapa bisa terjadi permasalahan penyakit seperti itu? Nah, contoh sekarang perutnya kembung, ya. Itu nanti kalau perutnya kembung, dikira kena ini, kena itu, sehingga berobatnya ke sana. Padahal kalau kita mau ketahui bagaimana penyebabnya bisa terjadi seperti itu, ya mungkin saja bisa karena livernya yang bermasalah, ya, atau kadang koliknya terlalu tinggi, ya. Jadi coba kita lihat, saya mau perlihatkan ya di sini tayangan video yang menayangkan bahwa bagaimana kondisi usus kita setelah kita mendapatkan 5 utama racun tadi ya, 5 sumber utama racun. Nah, jadi di sini saya mau tampilkan sedikit tentang endoskop usus ya, di mana endoskopi usus ini adalah usus yang dimasukkan kamera ke dalamnya untuk melihat kondisi usus kita. Ya, kita tonton bareng-bareng ya. Oke, ini dia. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Nah, saya skip dulu ya, guys. Jadi di situ tadi di dalam video ini dikatakan bahwa usus yang seperti inilah yang akan mulai menimbulkan permasalahan kesehatan di dalam diri kita, ya. Jadi kalau mau berobat itu ini dulu diatasi ya. Jadi jangan asal-asal berobat ke suatu hal yang belum jelas tentang kesehatannya ya. Jadi masyarakat harus jeli mengetahui tentang kesehatan itu ya. Oke, kita lihat di sini lanjut ya. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita.
Jadi di situ ditulis ya, hidup sehat diawali usus yang sehat. Nah, jadi kalau kita mau hidup sehat, tentunya usus kita harus dibersihkan dulu, harus didetoksifikasi dulu ya. Nah, artinya tadi di dalam video itu dikatakan bahwa kalau terjadi usus seperti ini, maka disitulah timbul permasalahan kesehatan kita seperti sering pusing, kolesterol ya, hipertensi, ada juga permasalahan-permasalahan lain seperti kanker ya. Sebenarnya hal itulah yang terjadi di dalam diri kita. Kalau kita mau hidup sehat, tentu harus dibersihkan dulu ususnya ya, usus kita. Nah, kalau usus kita sudah bersih ya, sudah tidak ada toksin yang mengkerak di dalam usus kita, maka penyerapan nutrisi ke dalam tubuh kita itu akan bagus, sehingga sel yang meregenerasi itu akan timbul dengan secara maksimal, sehingga permasalahan kesehatan kita tetap dalam batas yang sehat ya, tidak memiliki permasalahan apapun ya. Nah, itulah konsep hidup sehat sebenarnya. Nah, lalu bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya kita membersihkan atau mendetoksifikasi usus? Ya, tentu dengan mengurangi 5 sumber utama racun tadi, dan selalu berobat atau mengatasi bagaimana caranya mendetoksifikasi usus ya. Mungkin nanti saya akan bahas di video berikutnya tentang tentang detoksifikasi usus atau pembersihan usus di video berikutnya ya. Oke, itu saya mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, masyarakat semua, kalau mau berobat, berobatlah ke pakar kesehatan, jangan berobat ke seperti yang lagi viral sekarang ini di di perdukunan ya. Kalau dukun pijat itu boleh saja untuk merelaksasi otot kita ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada kata-kata yang salah di video ini, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar ya dalam mendalami ilmu kesehatan ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's almost like I can't stop.